Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang mengambil mata kuliah bimbingan dan penulisan proposal skripsi, maka pada podcast pembelajaran ini saya akan menunjukkan kepada adik-adik semua mengenai panduan penulisan skripsi Fakultas Psikologi khususnya ya. Ini adalah panduan penulisan skripsi yang pernah kita buat bersama di Prodi tahun 2021, dan sepertinya juga masih menggunakan panduan ini ya, karena memang kita belum punya panduan yang terbaru dan disepakati ya, atau yang sudah legalitaskan oleh fakultas kita ya gitu. Tapi kurang lebih nanti untuk formatnya sama saja gitu. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa bentuk format penyusunan ya, beberapa poin-poin yang mesti harus diperhatikan. Yang pertama itu di bab 1 ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Nah, jadi ini adalah format proposal ya. Kalau misalnya kita abaikan abstrak, maka bab 1 sampai bab 3 ini adalah format proposal. Dan kemungkinan besar saya akan meminta Anda semua untuk membuat proposal nanti skripsi ya pada tugas UTS-nya. Kemudian di bab 2 itu nanti ada landasan teori mengenai variabel terikat, variabel bebas ya. Kemudian variabel bebas selanjutnya jika ada, hubungan antar variabel, dan hipotesis. Dan di bab 3 itu nanti ada pendekatan dan metode penelitian apa yang digunakan, kemudian identifikasi variabel, definisi operasional ya. Selanjutnya ada subjek penelitian, populasi, sampel, kemudian ada persiapan dan pelaksanaan ya, mulai dari administrasi, pelaksanaan uji coba atau tryout, dan pelaksanaan penelitian. Dan yang selanjutnya yang F itu ada teknik pengumpulan data ya, mulai dari alat ukurnya, skala, uji validitas, uji daya beda item, dan uji reliabilitas. Dan selanjutnya adalah teknik analisis data ya, proses pengolahan data, uji asumsi, dan uji hipotesis. Nah, jadi bab 4-nya kita abaikan. Sekarang Anda bisa fokus semua di bab 1, bab 2, hingga bab 3 ya. Pada penugasan yang sebelumnya saya sudah menyuruh adik-adik semua untuk membuat latar belakang yang kemudian disempurnakan dengan ditambahkan kutipan wawancara ya kan, seperti itu. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan ya bagaimana contoh proposal penelitian skripsi khususnya pada prodi psikologi, dan nanti ini akan menjadi tugas UTS adik-adik semua ya. Oke, sekarang coba kita lihat penjabaran satu persatu mengenai latar belakang. Nah, jadi latar belakang itu Anda semua harus mampu mengurai masalah penelitian ya, dengan memaparkan fenomena kesenjangan antara harapan dan kenyataan, Dasein dan Dassolon. Saya pikir ini sudah sering saya sampaikan di dalam kelas mengenai masalah ya. Kemudian yang poin B ada rumusan masalah. Silakan nanti Anda membuat pernyataan ya, masalah penelitian yang Anda rumuskan secara operasional ya, yang tentunya sesuai dengan judul dan masalah penelitian gitu. Terus kemudian rumusan masalah dapat dinyatakan lebih dari satu pertanyaan sesuai dengan masalah penelitian. Kalau misalnya cuma satu, ya satu saja. Misalnya, apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y pada sekolah Z di kota Banda Aceh? Atau apakah terdapat perbedaan variabel X pada kelompok A dan B di Universitas Z? Kalau misalnya kita sebagai contoh gitu kan, apakah ada hubungan antara kebutuhan afiliasi dengan FOMO misalnya, maka satu saja rumusan masalahnya. Kemudian tujuan penelitian juga disesuaikan dengan rumusan. Kalau misalnya rumusannya satu, maka tujuannya juga satu. Dan manfaat penelitian juga jangan lupa dibuat nantinya ya, dimana manfaat ini nanti akan menjelaskan tentang manfaat dan kontribusi yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Nah, jadi ada manfaat teoritis dan kemudian nanti ada manfaat praktis. Nanti kita lihat contohnya yang di proposal skripsi ya. Dan selanjutnya keaslian penelitian ini, di sini Anda memilih atau menguraikan beberapa penelitian terkini ya, penelitian terdahulu juga, baik itu dalam bentuk jurnal, proceeding, skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berkaitan dengan variabel penelitian yang Anda ingin teliti gitu. Artinya jangan
mencari keaslian penelitian dalam bentuk penelitian sebelumnya itu yang tidak ada kaitannya dengan variabel penelitian. Jadi silakan disesuaikan dengan variabel penelitian. Ya, kemudian nanti untuk penentuan keaslian penelitian ini itu ada batas waktu ya. Dia minimal 10 tahun terakhir pakai penelitian terdahulunya, jangan yang terlalu lama. Kemudian merujuk pada 5 referensi sesuai dengan variabel penelitian dan memuat salah satu variabel penelitian. Jadi artinya Anda harus merujuk 5 referensi yang dengan variabel penelitian yang sudah dilakukan ya sebelumnya. Kemudian penelitian terkini juga memuat nama penelitinya, tahunnya juga jangan lupa, variabel dan sebagainya. Dan mencakup 2 aspek, misalnya perbedaan variabel dan subjek atau perbedaan metode dan subjek gitu. Jadi itu dituliskan di dalam keaslian penelitian. Kemudian di bab 2 landasan teori ya. Di landasan teori ini di sini Anda diminta untuk mendefinisikan teori dari variabel X dan Y yang akan digunakan sebagai teori utama atau grand teori ya. Jadi di sini Anda akan diminta untuk mendefinisikan gitu variabel terikat, variabel bebas serta hubungan antara variabel penelitian dan hipotesis itu sendiri. Misalnya nanti ada variabel terikatnya FOMO gitu kan. Jadi silakan definisikan. Pilih 5 definisi ya dari sumber referensi yang berbeda. Biasanya untuk definisi itu pakai 5 tokoh ahli. Kemudian definisi wajib dikutip dari sumber referensi utama, yaitu buku atau e-book atau jurnal yang tulis langsung oleh ahli tersebut. Itu juga dengan aspek variabel terikatnya gitu. Ya, minimal memaparkan 2 aspek atau dimensi juga. Kemudian aspek atau dimensi atau indikator variabel tersebut dikutip dari 2 sumber referensi yang berbeda juga gitu. Kemudian faktor variabel terikatnya jangan lupa juga untuk disertakan, dan salah satu faktor yang mempengaruhi variabel terikat itu adalah variabel bebas yang sejenis atau yang berkaitan. Nah, ini yang sudah saya pernah sampaikan ya di dalam kelas. Pastikan di dalam faktor yang mempengaruhi variabel terikat itu ada variabel bebas tersebut gitu. Misalnya tadi kebutuhan afiliasi dan FOMO, maka di dalam FOMO itu ada kebutuhan afiliasi, pastikan ada faktor itu gitu ya. Kemudian variabel bebas ya, ini variabel bebas yang menjadi penyebab kenapa variabel akibat tadi terjadi gitu ya, yang terikat tadi terjadi gitu, didefinisikan pula sama tadi, pilih 5 definisi dari tokoh ahli. Kemudian aspeknya apa saja, kalau bisa disajikan dalam bentuk 2 ya, 2 berdasarkan tokoh ahli yang berbeda. Kemudian variabel penelitian lainnya juga harus misalnya memungkinkan untuk diteliti gitu ya. Tapi ini jika ada ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti artinya sampai di poin kedua saja gitu. Nah, kemudian di poin C, hubungan antar variabel penelitian, Anda harus menuliskan uraian keterkaitan antara 2 variabel tadi, bebas dan terikat. Kemudian dinamika hubungannya bagaimana juga dituliskan gitu ya, berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil penelitian sebelumnya. Lalu kemudian Anda jangan lupa menguraikan dinamika hubungan variabelnya gitu ya. Dan selanjutnya di D barulah Anda membuat hipotesis gitu. Hipotesis ini dia berangkat dari pernyataan yang ada di dalam rumusan masalah di bab 1 tadi ya, yang akan kita uji kebenarannya. Kemudian disesuaikan ya, dan dia berbentuk deskriptif pada bab 1 dan tidak perlu dibuat hipotesisnya gitu. Itu bab 2. Kemudian ada bab 3, pendekatan penelitian gitu ya. Silakan Anda nanti menulis pendekatannya itu kuantitatif ya, beserta metodenya, misalnya apakah korelasional gitu ya. Kalau hubungan antara 2 variabel kan berarti korelasional, atau komparasi atau eksperimen, terserah. Itu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian jangan lupa bikin identifikasi variabel penelitiannya, misalnya variabel terikat, variabel bebas gitu ya, identifikasinya seperti apa. Kemudian definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional ini adalah definisi yang sudah kamu operasionalisasikan gitu dari definisi variabel terikat dan bebas tadi gitu. Artinya di sini kamu bisa menggunakan bahasamu sendiri gitu, tapi tidak keluar dari definisi salah satu ahli yang disimpulkan pada bab definisi tadi di bab 2 tadi gitu. Kemudian subjek penelitiannya itu saya juga pernah bilang sangat penting untuk memikirkan gitu ya, mempertimbangkan wilayah populasi dan sampel ya, karena memang subjek penelitian dipilih berdasarkan beberapa strategi. Yang pertama itu adalah penentuan sampel populasinya dulu.
karena memang untuk menguraikan siapa yang akan menjadi sasaran penelitian atau responden itu kita butuh memiliki wilayah populasi gitu, dan kalau bisa kondisi populasinya itu harus spesifik gitu ya, harus spesifik dan bisa ditentukan gitu. Kemudian sampel ini nanti dipilih melalui populasi gitu ya. Jadi sampel ini adalah perwakilan populasi yang nanti akan menjadi responden ya, dan nanti bisa dihitung teknik pengambilan sampelnya gitu, dan kamu bisa merujuk pada buku metode penelitian untuk mengambil ya gitu. Kemudian persiapan dan pelaksanaan penelitian, administrasi penelitian dicantumkan, pelaksanaan uji coba atau tryout juga, kemudian pelaksanaan penelitian juga dijelaskan. Yang F itu adalah teknik pengumpulan datanya juga nanti ya, pakai alat ukur variabel ya, ada yang favorable dan ada unfavorable. Saya pikir kalian juga udah paham ini di mata kuliah konstruksi alat ukur. Kemudian uji validitasnya juga seperti apa dijelaskan, uji daya beda item ya, lalu kemudian uji reliabilitas. Dan G, teknik analisis data, pengolahan data pakai statistik ya, dengan diawali oleh editing, coding, tabulasi dulu ya, baru kemudian diolah berdasarkan kebutuhan. Juga dijelaskan di sini ya bagaimana kalian melakukannya. Lalu kemudian ada uji asumsi juga dilakukan, dan yang terakhir itu adalah uji hipotesis. Nah, itu yang harus Anda jabarkan pada bab 3 ya. Nah, jadi ini kurang lebih gambaran proposal ya. Anda harus menyusunnya nanti untuk tugas UTS bab 1, bab 2 dan bab 3, sehingga nanti setelah ini selesai kita bisa membreakdown satu persatu dalam bentuk yang proposal secara langsung begitu ya. Jadi tidak lagi satu persatu latar belakang rumusan, karena itu lama sekali makan waktu, belum lagi kalian banyak yang masih mau mendiskusikan judul segala macam topik gitu ya. Beberapa kemarin ada yang WA saya, jadi saya pikir supaya cepat itu adalah langsung dibuat aja dalam bentuk yang proposalnya jadi nih. Nanti tinggal kita lihat bagaimana itu proposal ya, matang atau tidak, belum atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus direvisi. Saya pikir seperti itu lebih cepat gitu ya. Oke, berarti itu saja untuk pemaparan ini. Sekarang kita coba untuk melihat contoh proposal ya. Mungkin akan saya sajikan saja di classroom dan kalian bisa lihat gitu ya. Dan kemudian bagaimana menyajikan kutipan wawancara, sehingga nanti tugas kutipan wawancara itu bisa langsung dimasukkan ke dalam latar belakang ya. Seperti itu adik-adik, mohon disimak podcast audio pembelajaran ini, dan semoga dapat membantu adik-adik dalam menyusun proposal penelitian skripsi ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.